Selamat pagi Bapak dosen, kakak asuh, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konseling pranikah yang di gereja Raja, yang dimana bertujuan untuk mempersiapkan calon suami istri agar memahami makna pernikahan sebagai hidup kudus di hadapan Allah, bukan hanya sekedar perjanjian sosial. Melalui katekisasi, calon pasangan diajak untuk menyadari bahwa pernikahan merupakan rancangan Allah yang bersifat kudus dan juga permanen. Dengan adanya materi katekisasi yang dibuat oleh gereja, yaitu yang pertama adalah adanya dasar Alkitabiah pernikahan Kristen yang menjelaskan rancangan Allah tentang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dalam kasih. Yang kedua, pemahaman diri dan pasangan, yang dimana menggali latar belakang kepribadian dan nilai-nilai untuk membangun kesatuan. Yang ketiga itu adanya komunikasi dan konflik rumah tangga. Yang keempat, peran dan tanggung jawab suami istri. Yang kelima, manajemen keuangan dan spiritualitas gereja. Yang terakhir adalah makna janji pernikahan dan tata ibadah yang ada di gereja Toraja. Dan juga adanya metode pelaksanaan katekisasi calon pranikah yang dilakukan dalam 6-8 kali pertemuan sebelum pemberkatan nikah, yang didampingi oleh pendeta dan majelis keluarga, yang dimana setiap peserta mendapatkan bimbingan langsung dari pelayanan jemaat. Dan juga adanya ceramah interaktif yang berguna untuk setiap topik disampaikan melalui penjelasan teologis dan tanya jawab praktis. Dan yang terakhir itu ada refleksi firman dan doa bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu konseling pasca pernikahan atau yang biasa disebut setelah menikah. Nah, dalam materi yang kami angkat dalam konseling pranikah gereja Toraja memang tidak menyinggung secara spesifik terkait dengan pendampingan yang dilakukan atau teori-teori yang dilakukan dalam proses pendampingan pasca pernikahan. Namun berdasarkan pengalaman yang saya rasakan dan saya amati, ada beberapa hal terkait dengan konseling pasca pernikahan yang dilakukan. Nah, setelah pernikahan, terkadang ada gereja yang melakukan konseling pasca pernikahan, ada juga yang tidak. Namun yang menjadi pengalaman saya kemarin pasca pernikahan, tetapi dalamnya ada konflik. Nah, yang dilakukan oleh pendeta itu ketika melakukan konseling menggunakan pendekatan secara individual terlebih dahulu kepada satu persatu pasangan ini, kemudian melakukan pendekatan kepada dua pasangan. Jadi ada 2 kali tahap. Kemudian berkaitan dengan fokus utama dalam penyelesaian ini memang berfokus pada persoalan dan hal yang terjadi dalam keluarga itu. Kemudian bentuk-bentuk yang dilakukan dalam konseling pasca pernikahan ini ada seperti bentuk dialogis. Jadi itu ada komunikasi antara pendeta dan juga pasangan yang bermasalah. Setelah dari bentuk dialogis, kemudian mereka masuk ke dalam akta liturgi yang telah disiapkan. Jadi akta liturgi itu hampir serupa dengan akta liturgi pra pernikahan, namun ada perombakan sedikit. Nah, dalam hal itu mereka kembali diingatkan bahwa apa komitmen mereka dari awal, apa janji mereka dari awal ketika menjalani konseling pra pernikahan. Itu saja, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya adalah konseling keluarga. Konseling keluarga ini memiliki tujuan yakni membangun komunikasi yang efektif, yakni bagaimana kita di dalam komunikasi ini meningkatkan cara individu atau anggota keluarga dalam berkomunikasi, berbicara, dan mendengarkan satu sama lain. Yang kedua adalah memecahkan masalah keluarga. Nah, di sini dalam artian itu mengidentifikasi atau mencari atau mencari solusi dalam suatu permasalahan atau konflik yang ada dalam keluarga.
Nah, selanjutnya adalah memperbaiki hubungan, membangun kembali kepercayaan, dan membangun keharmonisan keintiman antar anggota suatu keluarga. Selanjutnya adalah keterampilan mengatasi masalah. Jadi keterampilan yang dimaksud adalah memberikan alat atau cara, eh, atau strategi untuk menghadapi suatu tantangan atau masalah di masa depan. Selanjutnya adalah lingkungan keluarga yang sehat. Ini bagaimana di dalam keluarga itu menciptakan suasana atau kondisi yang mendukung dengan penuh keharmonisan atau kasih sayang. Selanjutnya adalah fokus. Nah, fokus ini bagaimana pola interaksi memahami anggota keluarga saling berkomunikasi atau berinteraksi dan mengubah pola negatif di dalam suatu pola interaksi itu. Nah, selanjutnya adalah peran dan batasan. Nah, jadi di sini bagaimana menetapkan peran yang jelas dan batasan yang sehat di dalam hubungan keluarga. Selanjutnya adalah emosi dan perasaan. Jadi bagaimana mengelola dan mengungkapkan ekspresi emosi dengan cara yang baik atau dengan cara yang lebih konstruktif. Selanjutnya adalah sejarah keluarga. Ini bagaimana mempelajari masa lalu, mengetahui masa lalu, mempengaruhi juga dinamika keluarga saat ini. Selanjutnya adalah nilai dan keyakinan. Yani mengetahui, menjelajahi dan menghormati perbedaan pandangan atau nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Selanjutnya adalah bentuk, ada itu yang namanya bentuk sesi individual. Ini bagaimana pertemuan antara konselor dan satu anggota keluarga. Selanjutnya adalah sesi keluarga. Ini pertemuan yang melibatkan seluruh atau sebagian anggota keluarga. Nah, selanjutnya juga di sini konseling kelompok, yakni pertemuan dengan beberapa keluarga yang memiliki masalah yang sama atau yang serupa. Selanjutnya ada namanya bentuk konseling online, yakni konseling yang diadakan melalui media internet atau platform digital dengan bertujuan untuk supaya lebih fleksibilitas. Demikian paparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam materi yang berikutnya. Konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia karena adanya perbedaan pandangan, kepentingan, dan kebutuhan antar individu maupun kelompok. Dalam konteks hubungan sosial atau komunitas, konflik sering muncul ketika komunitas tidak berjalan dengan baik atau ketika keadilan dan kepercayaan terganggu. Namun, konflik tidak selalu bersifat negatif. Jika dikelola dengan benar, konflik justru dapat menjadi sarana pertumbuhan, memperdalam pemahaman, dan memperkuat relasi. Pemulihan adalah proses setelah konflik yang bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak, memulihkan rasa percaya, dan menciptakan suasana damai. Proses ini menuntut keterbukaan hati, kesediaan untuk mendengarkan, serta kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Pemulihan sejati tidak hanya menghapus pertentangan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersama akan nilai kemanusiaan dan keharmonisan hidup. Dengan demikian, konflik dan pemulihan saling terkait sebagai dua tahap penting dalam perjalanan menuju kedewasaan pribadi dan sosial. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Program pembinaan keluarga di Gereja Toraja adalah upaya pastoral yang terpadu dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menyiapkan, membina, dan memelihara keutuhan keluarga Kristen dalam kasih Kristus. Program ini dimulai dengan konseling pranikah yang berfungsi sebagai fase persiapan dan pencegahan untuk membantu calon pasangan membangun visi keluarga bahagia dan menanamkan komitmen yang bertanggung jawab. Setelah itu, program ini berlanjut dalam bentuk konseling pasca pernikahan dan konseling keluarga yang berfokus pada pemeliharaan keutuhan hidup keluarga. Pada fase ini, pasangan diminta
dan didorong untuk menerapkan prinsip kasih, kesetiaan, dan keadilan dalam menghadapi tantangan dan mengelola rumah tangga secara transparan. Apabila terjadi krisis atau konflik, gereja menyediakan konseling dalam konflik dan pemulihan sebagai bentuk intervensi krisis. Tujuan utama dari fase ini adalah mencegah perceraian dan memulihkan hubungan yang rusak melalui percakapan pastoral yang tidak menghakimi, membimbing pasangan untuk menerima anugerah, pengampunan, dan memulai kehidupan baru dengan semangat pembaharuan. Secara keseluruhan, program 4 fase ini menegaskan komitmen gereja, termasuk gereja Toraja, untuk menjaga pernikahan sebagai anugerah Tuhan yang suci dan menjadi landasan bagi masyarakat yang tertib dan sejahtera. Terima kasih.